Bab 602. Dibukanya wilayah rahasia Aurora Island. Tuan Qin sungguh punya selera, ini adalah salah satu termahal yang aku beli, menghabiskan 10 juta yuan sekaligus. Saat memperkenalkan benda itu, Zenet terlihat sangat menyayangkan uang, namun rasa bahagia yang diterima juga setimpal. Kata penjual, benda ini memiliki kemampuan penangkalan yang sangat tinggi, mampu menangkal serangan seorang superior master kelas bawah. Kata Zenet, benda ini palsu. Satu kalimat Eric Qin langsung membuat Zenet tercengang. Palsu. Zenet merasa tidak mampu mempercayainya. Tidak mungkin. Hansen Huang tidak sabar menambahkan, pemilik lapak itu sudah menunjukkannya di depan kami. Kemampuan menangkal dari benda ini benar-benar mengejutkan. Dan guruku sudah meneliti benda kuno selama bertahun-tahun lamanya, bagaimana mungkin bisa salah melihat? Diam. Zenet meneriaki Hansen Huang, menghentikan perkataannya. Dia memberi sebuah penghormatan pada Eric Qin, berkata, Tuan Qin, bisakah memberitahu alasan yang rinci? Eric Qin menghela nafas dalam hati, bisa melihat ketidakpercayaan Zenet pada perkataannya, hanya karena kultivasi, dia terpaksa tetap bersikap sopan. Kekuatan tangkal dari benda ini memang asli, tetapi dia bekerja bagai landak. Saat menangkal musuh, dia juga mengakibatkan luka pada tuannya sendiri. Menurutku kemampuan menangkal seperti ini terasa tidak cukup berguna. Eric Qin menjawab, pemilik lapak itu menggabungkan sebuah benda kuno yang tidak berguna dengan sebuah jimat tidak berguna, lalu melakukan penipuan. Jika kamu percaya, segera kembalikan pada pemiliknya, jika tidak percaya juga tidak masalah. Selesai berkata, Eric Qin tidak memberi penjelasan lagi, segera berbalik badan pergi. Mata Zenet berkedip, pikiran mulai kacau. Guru, aku rasa orang itu pasti sembarang bicara. Kata Hansen Huang dengan suara rendah. Tidak menutup kemungkinan sungguh ada yang salah. Kata Zenet sambil menarik nafas dalam. Pemilik lapak itu sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan kita, dan sudah memperlihatkan langsung di hadapan kita. Mungkinkah palsu? Kata Hansen dengan sangat tidak percaya. Tidak menutup kemungkinan orang itu tertarik pada benda ini, berencana menunggu kita mengembalikannya, lalu segera membeli dan mendapatkannya. Kamu diam, Tuan Qin bukan orang seperti itu. Bagaimanapun juga, kita harus mengembalikan benda ini. Zenet menggelengkan kepala, menatap perginya bayangan Eric Qin, berbagai ekspresi bercampur aduk dalam hati. Setelah itu, Eric Qin kembali bertemu Bella Fang. Dalam waktu yang sangat singkat Bella Fang telah memborong banyak barang. Setelah Eric Qin membayarnya, semua dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan. Setelah itu keduanya pun berjalan pergi. Soal Zenet mengembalikan patung itu atau tidak, Eric Qin sama sekali tidak tertarik untuk mencari tahu. Dia melakukannya karena kesan baik terhadap Zenet, sekaligus memberinya peringatan, tetapi terlalu banyak bicara juga tidak ada gunanya. Cincin penyimpanan benda ini bagus sekali, jika memilikinya juga, aku pasti bisa membeli sangat banyak barang. Di perjalanan pulang, Bella Fang mulai merasa kagum pada cincin milik Eric Qin. Hei, Eric Qin, bagaimana jika aku memperlihatkan padamu sekali lagi, sebagai hadiahnya kamu berikan cincin ini padaku? Ide busuk Bella Fang membuat air dalam mulut Eric Qin tersembur keluar. Saat ini aku semakin merasa curiga, apakah kamu yang sengaja memperlihatkan badanmu padaku? Kata Eric dengan ekspresi curiga. Sembarang bicara. Wajah Bella Fang memerah, segera menyampingkan kepala. Sore harinya, Bella Fang lanjut berkeliling kemana-mana, membiarkan Eric Qin sendiri di hotel. Jimat berjumlah banyak kian berkembang di tengah udara. Sejak ibunya terselamatkan, Eric Qin selalu mempelajari teknik jimat dari Iblis Fu. Siapapun tidak bisa memastikan, dirinya sendiri akan mendapatkan benda paling berharga yang melebihi tingkatan langit itu, karena itulah Eric Qin tidak melepaskan jalan lain ini. Langit gelap dengan sangat cepat. Selesai makan malam, Eric Qin dan Bella Fang mengemudi meninggalkan hotel. Saat cahaya Aurora Island terpancar, seisi pulau akan menjadi terang. Banyak sekali orang yang suka menghabiskan waktu di alam luar, menikmati pemandangan malam hari.
Ini tidak hanya memberikan penglihatan yang semakin luas, seolah berada di tengah cahaya terang, berfoto-foto pun menjadi semakin mudah dan santai. Eric Kin tidak terlalu tertarik pada cahaya, namun wilayah rahasia Aurora Island akan dibuka setelah subuh hari, karena itulah dia tidak berencana pergi. Keduanya mengemudi berkeliling cukup jauh, tiba di sebuah tempat yang terpencil, lalu mencari sebuah dataran, membuka tenda, menyalakan api unggun. Eric Kin menguasai teknik masak, hasil masakannya pun membuat Bella Fang terus menelan air liur, juga sekaligus meminum tidak sedikit bir. Dengan sangat cepat, pemandangan indah pun muncul. Awalnya Bella Fang menyambutnya dengan sangat semangat, namun lama-kelamaan mulai kehilangan kesadaran, pada akhirnya terlelap. Eric menggendongnya ke dalam tenda, setelah itu mulai mendirikan benteng pertahanan di segala sisi demi mengatasi datangnya hal tidak terduga. Lalu dia menetapkan arah, pergi dengan sangat cepat. Lingkungan sekitar Aurora Island adalah tanah dengan bentuk datar, dengan pegunungan besar membentang di tengah, karena itulah sebagian besar tempat orang berada adalah di sekeliling gunung, tepatnya tepi pulau. Sedangkan wilayah rahasia yang ingin dituju berada pada di pertengahan pegunungan. Kaki Eric Kin berpijak pada pedang terbang, tanpa perlu melewati banyak rintangan, dia tiba di pertengahan pulau dengan begitu cepat. Saat ini di depan mata terlihat beberapa gunung tinggi dengan puncak menembus awan. Tetapi yang paling menarik perhatian adalah, terlihat jelas pada di antara pegunungan yang rendah pada dua sisi dan tinggi pada bagian tengah, ada sebuah gunung di bagian tengah yang patah, sama seperti sebuah jari yang patah. Terlintas keprihatinan pada dua mata Eric. Sesuai dengan data yang Zenet kumpulkan, di bagian tengah Aurora Island pernah ada 9 buah gunung berkumpul menjadi satu, dan bagian tengah itu adalah yang tertinggi. Ada sebuah sekte hebat bernama Wan Lian menjadikannya sebagai markas utama, dan sudah berjalan sangat lama. Sekte Wan Lian mahir dalam perakitan senjata, pernah mengeluarkan banyak benda berharga dengan tingkatan langit, namun dikarenakan sifat liar mereka, muncullah ambisi dalam hati mereka untuk membuat sebuah benda berharga yang melebihi tingkatan langit. Mereka mengorbankan banyak energi dan orang untuk mencari benda berharga, hingga beberapa ratus tahun kemudian, benda paling berharga yang melebihi tingkatan langit itu sungguh berhasil dibuat. Pada hari lahirnya benda paling berharga itu, banyak sekali orang berkumpul di puncak gunung demi menyaksikan langsung keajaiban itu, namun kejadian menakutkan terjadi saat itu juga. Awan hitam menutupi langit, petir menyambar bumi, di tengah guncangan yang keras, batu-batu runtuh berjatuhan. Puncak gunung sekte Wan Lian runtuh hingga tersisa setengah bagian, banyak orang yang kehilangan nyawa di tengah sambaran petir. Beberapa tahun kemudian, nama sekte Wan Lian pun larut dalam aliran sejarah. Tentu saja, itu semua hanyalah cerita legenda yang berhasil Zenet kumpulkan, tetapi sesuai dengan pengamatan Eric Kin pada kejadian-kejadian yang terlintas dalam pikiran Wilson Zhang, rasanya pemahaman itu bisa saja diterima. Saat sedang berpikir demikian, banyak asap membumbung dari kaki gunung, perlahan menyelimuti seisi gunung, memisahkannya dengan dunia luar, seolah suatu teknik perlindungan telah dimulai. Eric Kin sedikit terkejut, munculnya asap putih menandakan dibukanya wilayah rahasia. Kelihatannya waktu akan segera tiba. Tiba di hadapan asap putih, Eric Kin sangat terkejut ketika menyadari asap-asap itu memiliki kemampuan menangkal kerohanian. Di tengah asap tebal, kerohanian tidak mampu menembus jarak lebih dari 5 meter. Jika memanfaatkan kemampuan mata saja, yang terlihat hanya jarak 1 meter, sulit sekali untuk membedakan arah. Pantas saja sejak dulu belum pernah ada orang biasa yang menembus ke dalam wilayah rahasia. Asap putih itu mampu menyapu bersih semua orang yang memiliki kultivasi rendah. Tetapi Eric Kin tidak masuk melalui titik itu. Dia berputar satu keliling, masuk lewat sisi timur. Sama seperti yang Zenet katakan, tepatnya tempat untuk mendapatkan obat-obatan mujaran. Eric Kin menyimpan pedangnya, lalu mendarat. Dia memiliki firasat, berhadapan dengan asap putih itu, akan lebih baik jika berjalan dengan kaki. Kenapa lagi-lagi kamu? Baru akan melangkah masuk, Eric Kin mendengar sebuah suara mengagetkan di samping. Dia menoleh ke samping, terlihat dua perempuan sedang berjalan ke arahnya.
Kening mengerut, Erikin teringat dua perempuan itu adalah perempuan beserta pembantunya bernama Reni yang dia jumpai di pasar tadi siang. Apakah kamu selalu mengikuti kami dari tadi? Reni memegang pedang, menatap Erikin dengan penuh curiga dan waspada. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.